Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Masuk Islam atau Kubunuh Kau. Ngeri. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Ya, terima kasih semuanya untuk masih tetap setia mengikuti channel ini dari video demi video. Pokoknya semuanya buat teman-teman, saya sangat-sangat berterima kasih. Dan maaf jika saya tidak bisa balas komen satu persatu, karena komennya banyak banget ya guys ya. Tapi kalau masih ada waktu, tetap saya akan baca-baca di situ. Dan teman-teman juga yang punya saran untuk apa yang harus saya bahas, tulis aja di bawah atau DM saya di Instagram guys. Saya juga punya video-video di TikTok, kalau mau ngecek di TikTok silahkan juga. Ya, hari ini saya akan membahas salah seorang Ustadz Mualaf. Dan dia adalah orang Batak, namanya Munsir Situmorang. Jadi bapak ini dia membahas kembali tentang agamanya dan juga agama Kristen, yang mana dia mengkait-kaitkan Kristen dengan yang namanya kafir. Tapi dia maksa guys, dia metode membawa orang. Bukan menaikkan Kristen yang kafir. Memang Kristen itu kafir. Kafir adalah semua yang yang menutupi dari kebenaran Allah, itu kafir. Di luar Islam itu kafir. Itu kan mengaitkan, memang itu poin kafir itu guys. Ini gini loh ya, misal gini, Anda menyebut bahwa Indonesia tuh ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, itu Indonesia. Bukan mengaitkan, memang Indonesia gitu loh. Jadi kalau Anda misalnya mengaitkan antara Indonesia dan Malaysia, karena Indonesia Malaysia itu adalah bukan satu negara, tapi kalau Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu satu negara, Indonesia. Itu nggak bisa dibilang mengaitkan Indonesia antara Indonesia dengan Sumatera Barat nggak bisa, karena itulah bagian. Sumatera Barat adalah bagian Indonesia. Tapi kalau mengaitkan antara Sumatera Barat dan Sumatera Selatan itu adalah eksternal, luar provinsi gitu. Jadi kalau kafir dengan non muslim itu sama gitu, sama, hanya beda istilah saja. Apa kayak Sumatera Barat dengan Minang itu sama, hanya beda istilah saja gitu. Itu nggak bisa dibilang dikaitkan gitu. Itu memang bagian dari itu gitu loh. Memang itu juga barangnya. Jadi kalau mengaitkan itu misalnya antara dua hal yang berbeda dikaitkan, itu baru. Ya, ngerti ya maksud logi berpikirnya. Lain untuk masuk ke agamanya itu dengan maksa. Pokoknya dipaksa lah, gimana pun caranya paksa. Dan ngeri banget ancamannya guys. Kita langsung aja dengar videonya. Iya, mau nggak saya Islamkan sekarang? Tapi satu hal harus kalian catat, demi Allah, Islam itu agama toleransi dan tidak ada paksaan. La ikroha fid din. Tidak ada paksaan. Silakan masuk Islam, silakan tidak. Tapi kalau tidak masuk Islam sampai besok pagi kalau meninggal, insya Allah neraka jahanam. Siap? Saya pakai bahasa selalu begitu. Umar kan begitu. Itulah fakta. Fakta itu kadang-kadang pahit guys ya. Fakta itu nggak semanis kenyataan. Nggak semanis semakin hayalan, enggak. Fakta itu Anda meninggal kalau bukan kafir, ya masuk neraka gitu. Apa kayak di agama itu juga begitu kan? Anda meninggal dalam keadaan tidak percaya Tuhan, ya masuk neraka. Sama saja guys. Itu fakta memang pahit kalau disampaikan gitu kan. Ada seorang menantang dia ketika menjadi khalifah. Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau? Aku Islam kan. Di kemudian hari beliau ini menjadi gubernur. Apa dia bilang? Demi Allah, seandainya Umar tidak tegas keras kepadaku, mungkin sampai hari ini aku masih kafir. Itulah membuat saya tertarik. Jadi kejadian itu harus dilihat dulu kenapa Umar berlaku seperti itu gitu loh, ya kan? Karena faktanya kalau lihat sejarah Umar, ya nggak pernah ada catatan di mana Umar tuh memaksa orang masuk Islam, membunuh orang karena Muslim, nggak ada, ya nggak ada. Satupun tidak ada catatan itu. Kalau memang itu adalah kejadian, itu akan viral gitu. Sama kayak kejadian Hitler membunuh membantai orang Yahudi misalnya, atau kejadian lain gitu. Itu kan gampang sekali viral karena suatu hal yang memang sangat bengis, kedis. Tapi tidak jadi guys. Kejam gitu nggak jadi gitu. Karena itu ada hal yang paling gampang diekspos oleh musuh-musuh Umar atau Islam, tapi nggak kejadian gitu. Artinya itu ada semacam semacam pertama itu memang ancaman, tapi tidak pernah terbukti gitu. Hanya sekedar menakuti pertama, ya.
Kita harus lihat kita karena gini, kalau itu memang beneran ya, harusnya kan banyak zaman Umar orang nggak masuk Islam itu banyak sekali. Banyak sekali orang zaman Umar itu tidak masuk Islam. Contohnya kayak kaum kafir Quraisy, itu banyak sekali. Kalau itu memang ancaman nyata, bukan getak sambal ya. Ingat ya, orang biasa getak sambal itu biasa. Dan tengok momennya dulu. Itu kapan Umar menyampaikan itu harus teliti dulu. Ya, itu kayak gini. Misalnya kayak ada orang ya, misalnya kayak ada orang yang dia itu kayak contoh, ada orang berkhianat kepada penjajah Belanda atau Jepang. Lalu kita yang menangkapnya mengatakan bahwa kamu kembali ke Indonesia lah, kamu balik ke Indonesia lah, kamu jangan lagi jadi antik Belanda, udah kasih bunuh. Itu wajar nggak? Wajar. Artinya orang yang berkhianat. Nah, Termin Umar mungkin saja orang itu berkhianat sehingga dia tuh menyerang Islam gitu. Itu yang harus dipahami, guys. Lihat konteksnya dulu. Kenapa Umar berlaku seperti itu? Karena kalau itu dilakukan Umar untuk kebanyakan umum, artinya tidak akan ada orang hidup pada zaman itu karena semuanya akan masuk Islam. Faktanya banyak orang Islam di luar Islam banyak kan? Pada waktu zaman Umar hidup itu banyak sekali orang kafir, guys. Banyak sekali gitu. Jadi itu adalah harus mengerti poinnya gitu loh, guys. Ngerti nggak? Jadi Luisi nggak ngerti poin gitu. Lihat antara praktek sama apa teori dengan kenyataan gitu kan. Misal kayak ada guru ngomong misal gini ya. Kalau aku macam-macam patahkan kakimu. Faktanya dia lakukan nggak? Tidak, itu hanya ancaman kata sambal agar orang takut gitu. Ngerti nggak? Atau nanti kalau macam-macam kutebas batang lehermu. Hanya ancaman kata sambal gitu guys. Jadi intinya adalah sesuatu yang menakuti orang dan tidak kejadian, jangan dianggap itu kejadian gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Jadi konteksnya itu dalam rangka apa? Kalau wajar kalau misalnya ada orang mengkhianat dan dia menyerang Islam, lalu dipintakan masuk Islam dan ditobat karena itu berbahaya bagi Islam, itu wajar. Apalagi zaman perang waktu itu kan. Zaman Umar adalah zaman perang termasuk zaman khalifah itu. Bagaimana berperang melawan orang kafir yang hendak bahkan menjajah wilayah Islam gitu kan. Nah, itu dipahami logikanya gitu. Tegas bicara di akhir dialog itu. Dia ngomong, Pak, demi Allah, seandainya Umar tidak tegas dulu kepadaku, mungkin sampai hari ini aku kafir. Kubunuh kau, kata Umar. Ini justru dia mensyukuri itu. Ini setelah dia mengetahui kebenarannya. Contoh lagi ya, ada orang yang gini ya. Contoh. Jadi orang yang beriman, contoh gini. Ya awalnya coba terjadi di agama Louis misalnya ya, atau di apa lah misalnya. Contohlah kayak di suatu tempat kerjaan misalnya. Ada orang bilang bahwa kamu kok nggak kerja sini nanti saya bunuh misalnya gitu ya. Nih ya. Kan nggak kejadian. Kita ngomong contoh aja ya. Yang kita nih betulan gitu kan. Dan betulan dibunuh gitu enggak. Kita sambal, orang ini cuma kita sambal. Dan setelah kerja itu terbukti dia meninggal dengan sebelumnya. Oh iya ya. Ternyata dia dipaksa begitu dulu saya dalam artian dipaksa kenapa dulu ya, ingat ya. Karena tadi soalnya tadi itu bukan sembarangan. Berarti saya masih kerja tempat yang gajinya rendah, fasilitasnya kurang, minim. Rugi dong saya. Ini dia malah berterima kasih gitu. Karena ada orang yang tentu harus diancam karena memang ini kasusnya rumit gitu. Contoh yang tadi saya bilang. Orang berkhianat itu kan gimana cara nggak diancam? Apa mungkin bujuk bebek? Nggak, dia pengkhianat. Harus tangkap dulu. Main kan ya coba ditangkap dulu guys. Berarti kan itu udah ribet di nilainya gitu kan. Jadi jangan samakan cara pendekatan prosesnya orang yang berbeda, jangan samakan. Orang yang jatuh biasa saja itu beda dengan cara menangani penjahat. Pengkhianat itu beda. Beda saya lihat. Kalau orang yang biasa saja mungkin caranya lemah lembut. Tapi kalau pada pengkhianat gimana? Anda mau lemah lembut nggak bisa, nanti makan gitu. Harus ada getak sambal gitu. Jadi tergantung momennya gitu guys. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, saya bilang sekarang, kenapa ada ancaman penjara, ancaman ya, kita bukan ngomong hukuman. Kenapa ada potensi ancaman penjara hukuman seumur hidup dengan hukuman mati? Kenapa ada ancaman penjara hanya 4 tahun atau berapa bulan itu? Kan tergantung dari ininya. Makanya kalau Anda berani melakukan ini, ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Kalau Anda melakukan ini hanya segini. Biar orang itu tahu dan tidak melakukan itu gitu loh. Jadi kan itu kan dibacakan ancaman itu kan dibacakan dulu melalui undang-undang pidana. Bukannya disembunyikan, dibacakan. Orang semua tahu gitu. Kalau membunuh hukumannya segini. Jadi, cuma kan itu disimpan. Orang nggak boleh tahu. Tiba-tiba dalam pengadilan tertutup. Tiba-tiba misalnya saya bunuh orang misalnya nih. Saya nggak tahu ada aturan membunuh tuh dihukum mati misalnya atau hukum hidup. Lalu saya bunuh orang. Tiba-tiba saya masuk pengadilan tertutup. Orang nggak tahu semua, cuma saya tahu. Kemudian dikeluarkan putusan. Kamu dihukum mati. Terus saya terkejut, ternyata membunuh hukum mati itu. Jadi
atau korupsi lah, hukum mati misalnya. Ini kan berbahaya, orang nggak tahu. Dalam artian apa ya? Ya ini nggak tahu nih. Kalau segila itu, semaksimal itu hukumannya gitu. Mereka tapi kalau mereka tahu, mereka tidak akan berbuat itu. Ini ialah ancaman itu dilakukan untuk berupa verbal maupun tulisan, itulah untuk membuat orang itu agar tidak mau melakukannya gitu. Jadi intinya guys, itu semuanya suatu hal bukan sesuatu yang salah, tergantung konteksnya gitu. Yang salah kalau Anda menggunakan itu sembarangan. Ada orang bebek saja Anda ancam bunuh, itu nggak boleh. Kalau konteksnya benar, tepat nggak masalah gitu, ya kan? Kayak hukuman ancaman hukuman mati di undang-undang pidana, ancaman seumur hidup di hukuman pidana, atau saya Islam misalnya atau dulu kan zaman Yesus ada tuh orang berzina itu akan dihukum zaman sebelum Yesus juga kan nabi-nabi itu kan orang berzina itu kan dan jambatu mati, ada hukuman itu syariat itu kan. Nah itu kan dikeluarkan ancaman itu, diancam dulu melalui teks. Nah itu kan agar orang takut. Jadi ancaman itu nggak masalah selama konteks tepat. Itu pertama, ancaman nggak masalah selama konteks tepat. Kalau konteks salah, baru salah ancaman itu. Kedua, konteks itu perlu dilakukan untuk tujuannya apa? Untuk buat orang tuh berpikir ulang untuk melakukan itu gitu loh. Sehingga akan menyelamatkan semuanya. Kalau tidak ada ancaman pidana, orang akan melakukan pidana nggak mudah. Sama kan kalau tidak ada ancaman murtad dan membaikan Islam, orang akan mudah melakukan itu. Contoh yang kenapa ada orang banyak negara satu yang mudah mengolok Yesus, yang mereka tuhankan pada kita saja di Islam tidak kan orang yang berani mengolok Tuhan, mengolok Nabi saja orang nggak berani. Ya, dalam hal bikin cosplay kayak cosplay Yesus, nggak berani guys. Paling banter bikin kartunnya. Intinya adalah bagaimana Anda menghargai suatu agama, itu akan berkorelasi dengan bagaimana agama Anda diperlakukan. Jadi Anda mau serius sama main-main gitu kan? Nah itu intinya guys. Jadi kalau Anda serius ya agama kan akan diperlakukan orang serius. Tapi kalau Anda main-main, agama Anda akan diperlakukan orang yang main-main juga. Tergantung Anda gitu semua kan. Alhamdulillah Islam itu merupakan agama yang serius, sehingga agama kita tidak gampang dipermainkan seperti agamanya Julius Prasetyo guys. Yang bahkan Tuhan itu sampai dibuat cosplay gitu kan, dihina-hina oleh bahkan orang-orang Kristen sendiri di barat sana guys. Tapi kalau orang jil ini ribut ini, kayak bebek begitu. Ya, di situ dia mengatakan bahwa kalau kau nggak masuk agama Islam sekarang, maka kamu akan masuk neraka jahanam. Oke lah, itu kan pandangan dia, nggak ada yang keliru. Tetapi pandangan dia itu adalah Tuhan yang menyampaikan, dia hanya menyampaikan pesan Tuhan gitu. Itu di mana-mana gitu guys, gitu kan? Logikanya itu jadi orang tuh jadi nggak bisa bedakan antara pandangan orang pribadi dengan orang mengambil pandangan Tuhan, nggak bisa dibedakan guys. Tapi karena kaitannya adalah dia yang diajak ngomong adalah orang Kristen. Bagaimana bahkan dikatakan begini, kau masuk Islam atau kubunuh katanya. Ya kan itu dipotong Louis. Dia tidak cek itu orangnya seperti apa gitu. Ya kan? Sama gini misalnya, ada hakim mengetok palu, jatuhkan kepada si fulan hukum mati, tembak tok. Nah, lu bisa lihat itunya. Dia nggak lihat tuh proses persidangan. Ini orang kenapa dihukum mati? Kenapa ditembak pakai tembak? Dia nggak lihat proses itu gitu loh. Itu masalah di situ guys. Di situ bahayanya. Dia memotong cap pada saat hakim ketok palu. Kamu dihukum mati, tok. Nah, itu bahaya. Ini bahaya gini guys. Bahaya sekali. Makanya kalau mau fair, lihat itu dulu siapa itu orang. Pelajari. Sampaikan ceramah Ustadz Muzir lengkap. Kalau perlu tanya, Ustadz Muzir itu orang siapa sih? Apa sih yang dilakukannya gitu? Sama kayak ada nanya kan, kamu motong video hakim ketok palu sebenarnya orang itu lakukannya apa sih? Sehingga dihukum mati seperti itu. Kan gitu logikanya. Bukan dengan kamu dihukum mati, orang ini dihukum mati, tok ketok palu baru, sadis kejam hakimnya. Nggak begitu. Jangan-jangan dia bunuh satu keluarga. Jangan-jangan dia bunuh bapak ibunya. Akhirnya bunuh anaknya. Itu harus dilihat prosesnya guys. Jangan lihat hasilnya gitu kan. Ngeri juga ya ancamannya kayak gitu. Dan itulah yang menjadi patokan dia. Bagaimana jika dia menyampaikan agamanya, bahkan harus disertai dengan ancaman Pak Unsir nih. Yang ngeri banget nih. Ketemu orang-orang Kristen dan kemudian orang-orang Kristen diancam-ancam sama dia. Kamu masuk Islam atau kamu kubunuh. Nah faktanya ada nggak? Itu guys ya. Ancaman itu paling gampang dipidanakan. Kalau ada orang ngomong itu, tinggal direkam. Nih,
kan orang tahu kebiasaan itu kan, Ustaz Muzir begitu misalnya nih. Kalau memang itu benar ya, kan tinggal siapin handphone atau apa itu tinggal rekam. Rekam sampai ke polisi. Ditangkap itu Ustaz Muzir. Fakta kejadiannya nggak ada satupun laporan orang diancam Ustaz Muzir, tidak ada. Ya. Itu sih ngarang deh guys. Nggak ada Ustaz Muzir seperti itu. Dia sedang membicarakan menceritakan suatu konteks, suatu peristiwa yang ada konteksnya. Yang konteksnya disampaikan Louis. Dia hanya ambil potongan hakim ketok palu, tok kamu dihukum mati. Udah itu aja. Artinya ini kan jelas sekali adalah penyesatan yang dilakukan ini adalah fitnah guys. Dan tidak ada terbukti satupun laporan terhadap Ustaz Muzir masuk dia melakukan ancaman pembunuhan. Nggak ada. Dan kalau itu terjadi ya, harusnya banyak orang Kristen yang masuk Islam di tangan Ustaz Muzir. Kalau memang itu terjadi gitu. Tapi tidak kejadian itu kejadian guys. Dan tidak ada satupun berita atau laporannya gitu kan. Waduh, ngiri cuy. Dan memang kalau yang demikian ini ya terserah kalau itu memang agama Anda. Tapi ya nggak sengeri itulah harusnya. Dengar itu agama orang yang memfitnah orang lain ya, yang apa namanya, yang itu tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Saya yakin ya agama Louis yang ajaran itu. Tapi kalau Louisnya seperti ini gitu loh, aneh guys. Ya, saya yakin semua agama itu ajaran kebaikan. Tapi Louisnya kok gini nggak baik dia. Kok dia gampang nuduh orang gitu. Kok bisa? Harusnya Louis kembali kepada agamanya. Aduh, maaf ya, saya sendawa, aja kasih gitu kan, kembali gitu. Jangan gampang nuduh orang, jangan fitnah orang, itu tidak baik guys, ya kan? Ya, namanya manusia kan punya free will, hak kebebasan. Apa jadinya kalau itu diterapkan di Indonesia? Ya, itu yang sedang diterapkan sama Louis, bebas ya nuduh orang gitu kan, bebas dia melanggar ajaran agamanya. Itu yang berbahaya sih itu guys. Padahal dia pendeta pula kan, ini saya sayangkan sekali gitu kan. Ini ketemu semua orang dikatakan demikian kan nggak boleh guys. Apalagi juga di negara yang dia ngomongin siapa dia ngomongin sekarang ya, pasti bukan Ustaz Muzir ya, tapi orang yang ada di dalam khayalan dia guys. Siapa itu yang bebas beragama begini ya janganlah main ngancem kan gitu. Dan memang kalau dalam sudut pandang Kristen sendiri, jika orang Kristen memberitakan Injil, amanat agung itu tidak boleh disertai dengan yang namanya ancaman atau paksaan. Oh, dia lupa kisah penjajahan Belanda, Portugis 3,5 abad Indonesia. Bahkan penjajahan itu meluas seluruh dunia. Di benua Afrika, Australia, Asia, ya, sampai ke Amerika itu semua kan dijajah sama dari misi susinya dari Vatikan, di mana Paus sendiri yang menginisiasi pembagian dunia atas dua wilayah, bagian yaitu Timur dan Barat. Itu diajarkan di sekolah-sekolah. Karena buka pelajaran SD itu diajarkan tentang slogan Gospel Glory yang diinisiasi oleh Paus Benedictus ya, pemimpin Vatikan itu untuk menjajah dunia ya, dalam dibagi dua bagian. Makanya lihat itu banyak sekali ya penjajahan di mana-mana. Afrika, Australia, suku aborigin dijajah, suku Afrika budaya hitam suku hitam di Afrika dijajah, bahkan dikirim ke Amerika untuk bekerja paksa. Indonesia juga begitu, di Asia semuanya begitu. Jadi apa ya? Di sini dia kurang piknik ya. Dia lupa sejarah, buta sejarah dia gitu kan. Nggak boleh sama sekali bilang kamu masuk Kristen atau kamu kubunuh. Itu nggak boleh banget. Itu berdosa. Dan itu salah. Itu adalah cara-cara yang salah. Jadi kalau sekelas Paus melakukannya, Paus tuh melakukan perintah siapa coba? Kalau melakukannya Louis, orang masih bilang, dia pendeta level rendah. Ini Paus sendiri loh, pemimpin Vatikan, pemimpin tertinggi, the highest level. Kok bisa coba? Itu kita bertanyakan. Jangan-jangan memang ajaran seperti itu. Kita kan nggak pernah tahu guys. Ya mungkin gini, memang ya ajaran seperti itu. Dalam artian mungkin dia salah tafsir. Jadi dikatakan bahwa pergilah, ayatnya kan bunyi bahwa pergilah seluruh dunia dan jadikan mereka muridku dan nama baptis mereka dalam nama Bapa Roh Kudus. Jadi Paus mengartikan lain bahwa harus dengan cara apapun itu, pergi seluruh dunia dengan cara apapun itu. Padahal belum tentu begitu. Ini tafsiran Paus itu salah guys. Atau mungkin memang seperti itu, benarnya kita nggak tahu. Karena itu tafsiran orang gitu kan. Saya mungkin nafsikan beda, tapi Paus ngomongnya tafsirnya begitu. Makanya jadi kejadian penjajahan seluruh dunia itu di zaman penjajahan itu guys. Bahkan dalam Alkitab sendiri diingatkan akan hal ini. Saya mengutip satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu
Nah, ini konteksnya adalah orang-orang yang Ya, domba Allah yang ada padamu. Artinya domba yang sudah, bukan domba yang sesat, domba yang sudah benar. Artinya orang Kristen. Bukan orang Kristen, ini ayat untuk gembala, menggembalakan orang Kristen, guys. Bukan domba sesat. Kita ini domba sesat. Luis menyampaikan ayat untuk jemaat dia. Sama kayak kita. Musa kan untuk tadi di luar jemaat Islam. Ini tadi dia nyampaikan untuk jemaat Kristen gitu loh. Nggak nyambung, guys. Orang harusnya menyampaikan ayat yang ngomong tentang domba sesat, bukan domba yang tidak sesat seperti kelompoknya, guys, gitu kan, atau seperti dalam agamanya gitu, yang dinilai sebagai domba-domba yang nggak sesat gitu kan. sudah bertobat, itu harus digembalakan. Siapa yang ada pada kita yang dipercayakan harus gembalakan, jangan dengan paksa. Perhatikan di sini. Iya, ini untuk mengelola jemaat gereja, bukan orang non-muslim, bukan orang non-Kristen. Tapi tadi yang dibahasnya adalah tentang perbuatan Umar kepada orang non-muslim. Beda, guys, konteksnya. Kalau Umar melakukan itu terhadap orang Islam, harus baru pakai ini. Ini nggak tepat gitu. Ini lucu, nggak nyambung, guys. Dia ngomong tentang orang di luar, perbuatan Umar pada orang di luar agamanya, tapi dia bandingkan dengan ayat yang mengajarkan pada pelakuan pada orang di dalam agamanya. Ini nggak nyambung, guys, ya. Jadi Luis ini suka ngasal dalam comot ayat gitu kan, nggak nyambung sama sekali. Tidak boleh dengan paksaan. Paksaan tuh bagaimana? Yang artinya ya dipaksain, nggak boleh. Kamu ke gereja atau kalau enggak aku masukin penjara. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak misalnya kamu ke gereja, kalau enggak aku pecat kamu dari pekerjaan ini. Nggak boleh. Itu namanya dengan paksaan. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jadi kita harus dengan sukarela dalam mengikut Tuhan dan juga dengan hati nurani, dengan hati yang benar-benar mau mengikuti apa yang menjadi kerinduannya, yaitu beribadah. Itu praktek teori. Sekarang teori, prakteknya kadang-kadang beda, guys. Itu banyak kejadian gitu kan. Jadi jangan samakan antara praktek dan teori. Jadi jangan mentang-mentang orang ini suka ya, guys, ya. Teori jadikan alasan untuk praktek itu nggak ada, nggak gitu. Dia harusnya jujur, prakteknya ada, teorinya ada, dua-duanya ada. Jangan bilang prakteknya ada, teorinya ada, itu nggak jujur namanya. Ya, teori bukan alasan bagi praktek, ya, bukan. Tapi praktek alasan dari teori terusnya, jadi dibalik. Artinya praktek itu ada, tapi harus dari teori. Jangan bilang gak teori begini, berarti praktek yang ada, itu nggak jujur namanya, gitu kan? Karena praktek itu ada, penyimpangan itu ada, gitu kan? Contohnya, atau memeluk agama tertentu. Bahkan dikatakan tetapi dengan pengabdian diri. Di situ tidak ada paksaan ngomong agama tertentu, nggak ada ya. Itu ngomong tentang internal Kristen. Jadi itu jangan nambah ayat ya, jangan mengada-ngada gitu kan. Hal ini tidak berbicara hanya kepada jemaat yang mau masuk ke Kristen atau ikut agama Kristen, yang mana mereka nggak boleh dipaksa. Tetapi kita pun sebagai pelayan Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah juga tidak boleh dengan terpaksa. Tapi memang dari hati yang tulus untuk mau memberitakan Injil itu. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya sendiri kan, dia pakai anakastos. Anakastos ini apa maksudnya? Itu compulsion ya, itu pemaksaan. Jadi kayak misalnya Anda punya pasangan, kemudian pasangan Anda terpaksa menjalin hubungan itu dengan Anda. Nah, itu kan namanya dipaksa. Ya untuk apa? Nggak enak jalanin sesuatu yang dengan terpaksa, bener nggak? Harus memang dari hatinya. Itu yang paling benar. Jadi jelaslah bahwa paksaan dalam Kristen tidak diperbolehkan ya. Saya nggak tahu kalau agama Anda ternyata boleh ya. Nggak ada paksaan dalam Islam ya. Luis harus baca ayatnya gitu loh. Jadi itu konteksnya apa? Luis ini nggak tahu tuh jangan ngomong gitu. Dia ngomongin kamar orang, padahal nggak tahu isinya gitu kan. Kalau kita ngomongin Kristen boleh. Kenapa? Itu bagian dari iman kita. Bahwa kita percaya kepada kitab-kitab tertulis seperti Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil yang sudah dibawa kepada manusia, dan kita juga percaya kepada nabi-nabi yang ditulis sebelum Nabi Muhammad, dan itu ajaran sudah dibawa kepada manusia. Artinya kita boleh bahas tentang mereka. Kan itu bagian iman Islam juga gitu. Tapi dia nggak boleh bahas tentang Islam. Kan dia tidak percaya pada Quran hadis, dan dia tidak percaya pada Nabi Muhammad, guys. Kita percaya pada Yesus, kita percaya pada Taurat, Zabur, Injil, dan percaya pada penyimpangan-penyimpangannya, guys. Yaitu yang ada di agama mereka sekarang gitu kan. Diancam begitu ya. Kau masuk agama saya, kalau enggak saya bunuh. Waduh, bahaya juga ini guys. Yang kedua, Bapak ini mengatakan bagaimana
Islam adalah agama transparan. Jadi dia membahas Kristen, Isa Al-Masih dari sudut pandang Injil dan Taurat katanya. Allah dari sudut pandang Islam katanya begitu. Bapak sudah dengar penjelasan kan saya? Saya bicara Allah dalam sisi Al-Quran, bicara Yesus dalam pandangan Taurat dan Injil, kemudian siapa Yesus dalam pandangan Al-Quran. Transparan kan ajaran Islam itu? Iya, dia terangkan semuanya, dibandingkan dengan komprehensif, bahkan dengan Alkitabnya Kristen sendiri. Jadi itu namanya transparan, itu nggak hanya sisi gitu. Kalau ini kan tidak hanya berdasarkan dari dogma. Dogmanya berbeda dengan Alkitabnya. Saya sering sampaikan ya. Kita menemukan banyak sekali kontradiksi antara dogma dengan isi Alkitabnya. Itu. Ustadz Munzir tidak. Semuanya komprehensif. Dibandingkan semuanya dan dengan logika, bukan dengan dogma gitu kan. Dan kemudian di akhir dia memberikan kesimpulan seperti ini. Apa yang terjadi, Pak? Itu saya bilang, demi Allah toh. Kita sama-sama Batak, sama-sama bicara logik, sama bicara kitab suci. Itu sudah bacakan di Injil tadi. Makanya dia tekankan pada baca Injil kan, bukan dogma kan. Ada nggak Ustaz Umi ngomong bahwa itu udah dengar dogmanya kan? Enggak, dia ngajak untuk baca kitab dengan logika. Saya sering berkata berkali-kali, logika dan kitab itu harus di atas dogma. Dogma itu adalah rumusan, ingat ya, dogma rumusan yang diambil dari Alkitab dan logika. Jadi, misalnya gini, saya memuluskan saya mau ngapain hari ini. Alasannya apa? Logika dan apa namanya yang situasional gitu. Bukan dari rumusan saya itu berdasarkan dari situasi sekarang ada apa dan logika saya dipakai. Jangan rumusan saya itu bertentangan dengan keduanya. Situasi sekarang lagi begini, saya rumusan begitu. Atau logika saya begini, rumusan begitu. Itu nggak bagus, nggak sesuai. Makanya yang terpenting adalah logika dan Alkitab. Baru hasilnya nanti dogma. Ini tidak. Luis itu dia dogma duluan. Alkitab dan rumusan itu di belakang. Itu masalah Alkitab dan logika itu di belakang. Itu masalah di situ, guys. Jesus not God. Bukan Allah. Tok. Kalau nggak punya uang bisa ngutang sama saudara, tidak punya beras ngutang sama tetangga. Kesalahan dalam milih agama, resikonya neraka loh, Tok. Khalidina fiha abada. Mau saya Islamkan sekarang. Kita sama-sama Batak loh, saudara. Saya Islam sekarang. Di situ jelas dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Itu dari sudut pandang Kristen dan Taurat katanya. Sudut pandang Alkitab. Iya, Alkitab bukan Kristen ya. Ingat sekali lagi. Alkitab bukan atau belum tentu Kristen. Karena Kristen itu yang pastinya ada dogma. Ingat. Sama kayak Al-Quran belum tentu Islam. Ngerti? Ya. Bukan berarti dogma Islam. Al-Quran itu. Al-Quran ya Quran, dogma Islam beda lagi. Dogma Islam pun kalau tidak sesuai dengan Alkitab, apa Al-Quran dengan logika juga harus dibuang gitu. Ya. Dogma itu ingat suatu rumusan, bukan suatu hal yang pasti. Ya. Pastinya dogma itu benar adalah kalau sesuai dengan logika dan kitab sucinya, guys, logikanya. Gitu kan. Nah, dari sudut pandang Bible dan Taurat katanya. Jadi kalau saya bisa membuktikan bahwa itu bukan katanya, dia sudah bahas di video itu, cuma nulis potong-potong. Misalnya ambil di bagian itunya, kesimpulannya. Dia tidak ambil prosesnya. Itu makanya bisa bahas di situ, guys. Prosesnya dia tampilkan, tapi hasilnya dia tampilkan. Kayak saya nih, saya lengkap. Prosesnya Luis ngomong dari A sampai Z saya tampilkan. Nggak seperti Luis yang potong-potong gitu kan. Itulah beda saya dengan dia gitu. Saya orangnya objektif, ya, sama kayak Ustaz Munzir, nggak kayak Luis yang hanya subjektif seperti ini, guys. Memotong-motong langsung menyimpulkan, itu bahaya. apa yang disampaikan itu keliru, maka setuju ya bahwa apa yang diklaim tadi agama transparan ternyata nggak transparan ya. Karena gini, dalam Bible tuh jelas-jelas Yesus berulang-ulang kali dinyatakan, ditunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dinyatakan beda dengan menyatakan. Informasinya harusnya dari Yesus. Ingat ya, yang official itu siapa? Yesus. Dia adalah utusan Tuhan, resmi diutus oleh Tuhan. Resmi ya, official. Di luar dia tidak boleh. Ya, itu nggak resmi. Kita harus lihat sesuatu yang resmi. Pengumuman itu yang resmi. Jangan nggak resmi. Contoh, KPU. Tunggu nanti KPU tuh melakukan bukan situng ya, melakukan real count yang betul-betul berjenjang itu resmi.
Yang nggak resmi apa? Ini quick count, ya, quick count, real count itu cepat itu nggak resmi. Anda mau, jadi kalau Anda kan bahayanya kalau Anda percaya pada sesuatu yang nggak resmi, baru baru real count hitung cepat atau sirekap atau apa, Anda langsung, yeah, ini menang, Prabowo menang, itu bahaya sekali. Makanya tunggu hingga resminya keluar. Sama seperti ini. Resmi siapa? Yesus. Di luar itu nggak resmi. Artinya orang-orang yang ngomong, yang nyatakan dari Yesus harusnya ikut Yesus. Kalau Yesus nggak pernah ngomong, orang nggak boleh ngomong harusnya. Makanya saya pernah mengatakan begini ya guys ya. Orang-orang yang menyembuhkan kebohongan akan binasa. Apabila seorang nabi berani mengatakan apa yang pernah kukatakan atau kuperintahkan untuk ajarkan katakan padanya, nabi terus mati. Artinya bahaya kalau Anda menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Yesus sampaikan. Artinya orang-orang hanya boleh menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus gitu. Artinya apa yang orang resmi Yesus sampaikan, Anda boleh sebarkan. Gak boleh Anda mengatakan atau sebarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Itulah. Karena apa? Itu wajar. Karena Yesus adalah yang resmi, official. Sama kayak kalau Anda hanya boleh menyampaikan hasil dari KPU. Nggak boleh dari hasil dari situ, dari lembaga survei atau apa, nggak boleh. Nah itu boleh resmi gitu kan. Nah itu lo gue pikirnya guys. Sampai di sini aja kita udah jelas ya. Kita harus paham bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kalau ada Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, nggak pernah. Tiba-tiba ada orang mengatakan, oh Tuhan. Resmi nggak itu orang? Nggak resmi. Artinya kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang menyampaikan tentang Islam, tapi pernah sampaikan Nabi Muhammad, berarti itu orang benar. Berarti dia menyampaikan sesuatu ulang dari yang resmi. Tapi orang tuh menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh yang resmi itu Muhammad, itu bahaya guys. Nah itu namanya penyimpangan di situ, penyesatan tuh di situ terjadi ya guys. Mari kita langsung aja cek. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi di sini adalah akhir dari semuanya dan ya itu bukan kata-kata Yesus. Nah, berarti bukan kata-kata orang resmi. Ingat, lagi kalau yang bukan resmi nggak dapat dipercaya. Kecuali yang nggak resmi itu menyampaikan dari apa yang resmi pernah sampaikan, baru kita percaya. Intinya adalah lihat akarnya, yang resmi. Ngerti nggak? Kalau nggak ada resminya, berarti nggak dapat dipercaya. Berarti orang itu pandai-pandai sendiri, guys. Dan ingat, Yesus nyata. Orang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang pernah katakan atau perintahkan untuk ajarkan katakan padanya, nabi itu mati. Dan terbukti. Lihat bagaimana pendiri Kristen itu banyak mati yang mengenaskan. Ada yang disalib terbalik, dipancung kepalanya, ya kan, disalib kuda sampai mati, dan segala macam itu akibat dari berani menyampaikan mengatakan apa yang tidak Yesus katakan, ajarkan gitu. Mereka mengatakan itu martir, enggak martir. Itu ancaman Yesus terjadi gitu. Mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan, itu tidak pernah Yesus katakan, terjadi guys. Ancaman Yesus itu nyata gitu kan. Jangan main-main dengan hal ini gitu kan. Binasaan ketika akhir zaman. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah yang berhias. Jadi Louis ini suka memakai sesuatu yang nggak resmi. Kita tidak mau. Kita hanya memakai sesuatu yang resmi yang berasal dari Yesus. Di luar Yesus yang nggak resmi nggak kita pakai. Kecuali yang nggak resmi itu menyampaikan apa yang resmi pernah sampaikan. Itu baru oke gitu kan. Bagaikan kalau tidak itu nggak dapat dipercaya guys. Seperti ini nggak dapat dipercaya karena bukan disampaikan oleh orang yang resmi utusan Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya bagaimana begitu indah langit dan bumi yang baru itu. Jadi seperti perempuan yang berdandan. Perempuan yang berdandan kan cantik, indah. Dan inilah yang disampaikan bagaimana indah, cantik, menawan seperti itu langit dan bumi yang baru. Lihat ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini mimpi, wahyu, mimpi. Mimpi dari orang yang resmi. Wah, saya percaya. Ini sama kayak misalnya mimpi Umar dan lainnya itu gimana kita percaya. Jadi kalau mimpi itu sesuai dengan perkataan Nabi, oke, kita percaya. Umar, Utsman bermimpi dan itu pernah sampai Nabi, kita percaya. Tapi kalau Umar Utsman mimpi nyampaikan sesuatu yang nggak bisa sampai Nabi, kita nggak bisa percaya guys. Karena mereka bukanlah orang yang resmi, utusan Tuhan gitu kan. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan. Kemah Allah turun. Siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu menjadi Allah mereka dan mereka jadi umatnya Yesus yang adalah Allah dari mereka. Jadi bagaimana? Apakah Alkitab Bible tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Iya. Kalau tunjukkan sama orang yang resmi, ngapain kita percaya guys? Yang penting adalah ya dari orang yang resmi gitu loh. Jadi Anda mau percaya yang resmi apa nggak resmi?
Anda mau percaya KPU atau quick count atau situng atau lembaga survei, mana Anda percaya gitu kan? Ya jelas orang yang mengatakan seperti itu, dia adalah orang yang tidak baca Alkitab baik-baik. Justru dia baca Alkitab, dia tahu tidak ada statement resmi dari yang resmi. Yang ada statement dari orang-orang yang resmi. Dia tahu justru Samuzir. Dia nggak mau pakai itu. Kayak itu nggak resmi. Ngapain pakai sesuatu nggak resmi gitu kan? Camkan itu. Jadi apakah masih bisa mengklaim mengatakan bahwa agamaku transparan? Loh kalau saya mau Tentu. Kayak saya transparan nih. Saya menyampaikan itu resmi dan itu nggak resmi. Saya sampaikan. Bisa ada nggak ngomong resmi nggak resmi? Nggak ada. Dia nggak transparan. Entah dia nggak tahu itu nggak resmi atau memang dia nggak mau bilang itu nggak resmi. Kalau saya transparan, saya bilang itu nggak resmi. Yang resmi mana? Karakter Yesus. Ya, itu resmi. Jadi saya justru transparan dibandingkan Louis. Saya sampaikan mana resmi, mana nggak resmi gitu kan. Itu baru transparan namanya, guys. klaim justru Kristen lah agama transparan. Karena setiap membahas agama orang Jadi kalau dia klaim dia transparan, itu salah besar. Dia tidak sebut itu sumbernya resmi apa tidak. Itu loh. Itu berarti nggak transparan, guys. lain, pasti dari perspektif orang lain. Contohnya siapa? Contohnya, kalau kita lihat Pak Gracia Pelo ya. Dia membuka kitabnya mereka, dibacain, dan ini loh tafsiran kalian sendiri. Itu pun masih dipelintir dan dilaporin polisi, cobalah. Tafsirnya siapa dulu gitu loh. Ya. Jadi harus lihat dulu tafsirnya dari ulama kebanyakan atau apa? Ini loh guys ya. Logikanya harus gini ya. Saya udah bilang logika dan apa terus di atas dogma. Ingat, tafsiran itu adalah dogma. Ingat sekali lagi ya, sampaikan baik-baik ya. Tafsiran itu adalah dogma. Kalau tafsiran itu salah, nggak bisa Anda benarkan. Ya. Apalagi kalau sesuai dengan logika dan isi teksnya gitu. Itu logikanya guys. Nah, sekarang yang nggak transparan yang mana? Justru kalau transparan, kita harus menyampaikan tafsiran-tafsiran pandangan dari sudut pandang agama itu. Jadi seharusnya Kita nggak boleh menyampaikan pandangan yang tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan teks. Itu masalahnya. Kita punya logika. Kalau kita tahu itu nggak logis, kenapa kita sampaikan itu? Jadi nggak semua dogma harus sampaikan. Nggak semuanya. Contoh, kita itu contoh di hadis saja lah. Itu ada yang sohi, kita sampaikan. Yang palsu ngapain kita sampaikan? Kalau mereka kan tidak. Mereka tidak mengenal sohi, palsu, asli nggak kenal mereka. Semuanya disampaikan, itu bahaya. Kita pilih-pilih. Hati-hati kita, gitu kan. Nggak semua kita sampaikan. Dogma yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan teks itu yang tidak disampaikan. Karena bahaya kalau kita sampaikan semuanya kan. Itu harus, makanya itulah gunanya akal untuk milah-milah mana benar mana salah gitu. Jangan mentang-mentang itu dogma lalu ada kita itu benar, enggak. Kalau kita gitu bahaya. Jadi kalau Anda bayangkan ya, kalau umat Islam berpikir seperti Louis ini, artinya semua hadis akan kita sampaikan. Kita tidak akan mengkategorikan itu sebagai hadis palsu atau hadis lemah, nggak ada guys. Itu bahayanya begitu. Ya kan? Kalau itu jadi bahaya sekali. Kita bisa sama dengan agama Louis gitu. Tapi saya alhamdulillah itu terjadi gitu kan. Sehingga agama kita terjaga kebenarannya guys. Situmorang ini, dia kalau mengatakan agama transparan, dia harus membahas kekristenan Yesus dari sudut pandang Alkitab secara benar. Dia udah membahas dengan sudut pandang Alkitab. Louis membahas dalam sudut pandang dogma. Karena yang tadi itu adalah yang menjadikan rumusan dogma Yesus Tuhan, yaitu mengambil sumber yang nggak resmi, menunjukkan Yesus itu Tuhan. Ngerti? Itu dogma. Rumusan dogma itu bertentangan dengan logika. Logikanya mengatakan bahwa bagaimana bisa mengambil sesuatu yang nggak resmi menjadi sama yang resmi, nggak masuk akal. Nah, itu yang dipertentangan logika, tapi dia pakai itu hal yang bertentangan logika jadi dogma. Itu masalah di situ, guys. Gitu. Kita tidak akan memakai rumusan dogma yang bertentangan dengan logika, seperti yang Louis sampaikan tadi, gitu kan. Alkitab menegaskan di sini bahwa Yesus adalah Allah dan Allah bagi umat manusia yang nanti ada di langit. Faktanya, kita tuh ngomong teksnya ya. Dia nggak transparan nih. Saya sangat transparan. Saya pekan lain yang bui bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Yesus adalah manusia, Yesus adalah manusia. Simpelnya, Allah bukanlah Yesus dan bukan Yesus. Ya, Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Yesus adalah manusia, juga anak manusia, adalah anak manusia. Artinya Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus. Ngerti ya? Pikir-pikirnya. Dan ini menjadi masuk akal. Sama kayak mengatakan gini ya. Kita Allah kan Allah berubah jadi manusia. Kita pakai konteks lain biar Anda paham ya. Cuma saya sebutkan gini. Clark Kent bukanlah Batman. Clark Kent adalah Superman.
Artinya Kraken tidak pernah berubah jadi Batman, tapi Kraken adalah berubah jadi Superman. Makanya memakai kata bukanlah Batman dan adalah Superman, Kraken. Anda paham ya? Jadi suatu itu kalau berubah akan memakai kata sambung adalah. Kalau Yesus adalah Allah, artinya Allah adalah manusia, juga adalah anak manusia. Tapi kalau dikatakan bukanlah, berarti sama dengan Kraken bukanlah Batman. Kraken adalah Superman. Siapa Batman? Batman adalah Bruce Wayne. Nah itu logiknya. Jadi gampang sekali. Jadi kalau Anda mau mengatakan dia berubah, dia harus memakai kata sambung adalah. Bukan kepakai sambung bukanlah. Kalau bukanlah artinya nggak pernah berubah dari situ. Makanya kenapa Bruce Wayne bukanlah Superman. Karena Bruce Wayne tidak pernah dan tidak akan pernah berubah jadi Superman, guys. Itu logika berpikirnya. Makanya memakai kata bukanlah. Jadi kalau Allah tidak pernah berubah jadi manusia dan tidak akan pernah, makanya memakai kata sambung bukanlah. Allah bukan manusia, sehingga artinya Allah tidak pernah berubah jadi manusia, guys. Itu logika sederhana loh, ya kan, harus dipahami. Dan bumi yang baru. Dikatakan ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yesus mengatakan bahwa firman-Nya harus tulis karena dia menyatakan apa yang dikatakan oleh Yesus yang adalah Tuhan itu tepat dan benar. Dan bahkan di tempat yang baru ini tidak akan pernah ada lagi tangis, sedih, derita, dan yang lain-lain. Jadi jelaslah bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Bahkan di ayat 6 ya dikatakan firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, ini bahaya. Anda harus cek faktanya. Coba Anda bandingkan ya. Apakah Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir? Faktanya tidak. Yesus bukan Alfa, bukan yang awal. Kenapa? Karena sebelum dia ada ibunya yang bernama Maria. Ya, itu berarti dia bukan yang awal. Tuhan itu adalah yang awal. Artinya sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Tapi faktanya Yesus baru ada setelah dilahirkan ibunya bernama Maria. Berarti Yesus bukan Omega, bukan Alfa. Lalu kedua, apakah Yesus Omega atau yang akhir? Tidak. Setelah Yesus masih ada Paulus, masih ada Nabi Muhammad. Artinya Yesus bukan yang akhir. Ngerti? Yesus mati, mau bangkit lagi, masih ada yang mati setelah dia. Jadi ini faktanya nggak terjadi. Makanya kita jadi ada dua kesalahan. Pertama, ini sumber nggak resmi. Bukan Nabi Tuhan, bukan utusan Tuhan. Yang kedua, ini mimpi. Bahaya, mimpi percaya. Ketiga, nggak sesuai dengan fakta. Udah 3 kesalahan gitu. Tidak sesuai dengan fakta. Ini adalah mimpi. Yang ketiga, ini adalah dari sumber nggak resmi. Karena yang resmi itu hanya satu dari utusan Tuhan, Nabi. Dan ini nggak resmi, guys. Maka kita nggak bilang yang dikatakan Umar, Utsman, meskipun sahabat Nabi terbaik itu resmi. Kenapa? Karena mereka adalah bukan Nabi. Mereka harus menyampaikan hanya yang Muhammad sampaikan. Dan itu tidak benar, tidak boleh gitu. Ya, itu logika berpikir ya guys, ya kan? Orang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Yesus yang adalah Alfa dan Omega mengatakan bahwa Yesus faktanya bukan Alfa dan Omega. Yesus punya awal, dia punya akhir. Dia punya awal ketika dilahirkan ibunya Maria, dia punya akhir di kayu salib. Itu fakta ya. Fakta menurut umat Kristen bahwa dia mati di kayu salib gitu. Engkau akan menjadi anakku dan aku akan menjadi. Jadi antara mimpi dengan fakta berbeda. Mimpinya bilang gini, saya bilang nih, ada mimpi, terus saya ketemu orang bilang bahwa Luis ngomong kepada saya nih, Bobby, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Saya tentu bangun mimpi, itu saya akan mikir. Tadi aku ketemu Luis mimpi, dia bilang bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tapi saya lihat kok Luis ini kan dilahirkan oleh ibunya, artinya dia sebelum ibunya dia nggak ada dong, berarti bukan yang Alfa. Terus saya lihat dia mati nanti tentu ada lagi yang setelah dia mati, berarti dia bukan Omega dong. Artinya mimpi saya tuh sampah gitu loh guys. Simpel itu gitu loh. Antara mimpi nggak nyata nggak sinkron, berarti mimpinya nggak benar gitu ya. Itu logika pikirnya. Nah Luis nggak sampai situ pikirannya, dia mimpi percaya aja gitu kan, nggak resmi percaya aja. Gimana logikanya guys? Udah jelas nggak resmi ya, antara mimpi nyata nggak sesuai, dia percaya saja. Itulah bahayanya guys, itu bahaya dogma.
Dogma saya katakan kalau nggak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai dengan logika, jangan diganti dogmanya, selesai. Yang ada punya logika, dipakai logika itu gitu kan harusnya kan. Di Allah bagimu. Di mana lagi yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Di mana lagi? Jadi jangan mengatakan transparan banget. Transparan yang padahal nggak transparan sama sekali. Oke, dari video ini kita belajar dua hal. Kita yang pertama belajar bahwa Louis ini nggak paham metodologi dalam merumuskan suatu dogma, nggak paham dia. Dogma itu harus memakai akal, logika, dan teks digabung, dikolaborasi. Jangan dogma itu tidak berdasarkan pada logika dan teks, ya. Atau bahkan teksnya itu nggak ngerti konteksnya. Siapa yang ngomong itu, resmi apa nggak resmi? Harus diteliti guys gitu, harus didetailkan. Jangan oh ini ada teks lalu dipakai. Enggak semua teks itu seperti itu, ngerti nggak? Yang ngomong siapapun ada pakai, itu gimana ceritanya coba? Ini semua mentang-mentang kitab suci bukan berarti itu isinya suci. Ingat, kitab suci itu harusnya berisi hanya firman Tuhan. Nggak boleh selain itu. Di Quran itu kitab suci, kenapa? Layak sebut kitab suci. Karena isinya 100% firman Tuhan. Nggak ada situ perkataan orang selain Nabi, nggak ada. Kan Nabi itu resmi menyampaikan firman Tuhan, nggak ada selain dia gitu. Itu begitu guys. Tapi kalau kita kan tidak campur-campur. Ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Ada yang dari Yesus, ada yang selain Yesus. Itu bahaya sekali kayak gitu kan. ternyata di situ mereka boleh mengancam untuk orang lain bisa masuk ke agamanya, tapi Kristen tidak. Itu yang disampaikan itu adalah hoax gitu kan, dan sudah saya buktikan tadi. Yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Simpel itu. Jadi nggak usah mengada-ada. Ya, lewat mimpi dan tidak sesuai dengan kenyataan. Alias mimpi di bolong gitu ya. Mengklaim diri transparan, padahal semuanya hanya tertutup. Transparan itu kayak saya detailkan itu. Saya bilang nih mimpi dan faktanya nggak sesuai dengan kenyataan. Itu transparan, dia sampai ke situ nggak? Enggak. Dia nggak juga sampaikan bahwa itu resmi apa nggak resmi. Kalau dia transparan, dia akan sampaikan ini resmi loh, ini nggak resmi, ini mimpi loh, ingat ya ini mimpi ya, iya lah ini nggak sesuai dengan kenyataan. Harusnya gitu kan transparan, tapi kan tidak, dia hanya menyampaikan ini begini padahal itu mimpi, ini begini padahal nggak sesuai dengan kenyataan, ini begini padahal dia bilang itu nggak resmi. Itu masalah situ guys, itu disebut tidak transparan itu. Justru yang transparan itu kayak saya dan Ustaz Munzir. Kita bilang detailnya, ini hanya mimpi, dan mimpi nggak sesuai dengan kenyataan, itu nggak resmi. Kita sampaikan transparansinya guys gitu kan. Dan tidak boleh orang lain belajar tentang kebenaran dari tempat tersebut. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan yang jadi ulasan ini membuat kita tuh kalau kita nggak berpikir logika, kita tuh jadi sesat guys. Maka hati-hati gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dari video kita ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.